kayak kita beli baju tuh kita lebih suka beli produk-produk lokal Indonesia yang dibuat sama pengusaha-pengusaha Indonesia, atau kita beli malah produk-produk yang merek-merek brand luar negeri gitu. Mahal sih menurut aku. Nggak semua pengusaha itu bisa melakukan itu gitu. Menurut kamu gimana sih? Seru nih. Yeah. Seru banget lagi. Tahu nggak? Ada satu sih yang aku notice dan aku baca di beberapa artikel gitu ya, yang bikin mungkin kita nih orang Indonesia specifically, kita tuh kurang bisa wise menggunakan AI itu kenapa? Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, ada Aisyah. Halo. Seorang kreatif bisnis dan AI enthusiast. Aisyah, welcome to the show. Thank you, Kak. Untuk teman-teman yang belum kenal Aisyah, terutama teman-teman aku di podcast Suara Berkelas ya, rata-rata anak 20-an, kenapa mereka harus nonton podcast ini sampai selesai? Oke, menurut aku ada hal yang gak bisa kalian dapat kalau kalian gak nonton ini, yaitu cerita-cerita aku tentang kolaborasi sama UMKM-UMKM yang ada di seluruh Indonesia. Dari yang paling kecil sampai yang udah besar, yang namanya juga udah lumayan terkenal gitu. Jadi stay tune sih, karena aku bakal bagi tips banyak banget buat kita bisa sama-sama kolaborasi untuk UMKM Indonesia. Jadi ini adalah wanita di balik banyak bisnis UMKM Wow. di Indonesia. Jadi kita bakal bongkar di sini Yes. selama puluhan menit ke depan. Oke, aku penasaran sih background kamu sampai kamu udah bisa ngerjain hal ini. Let me know. Oke, jadi aku tuh kerja di salah satu BUMN di Indonesia yang bergerak di bidang teknologi dan juga digitalisasi. Kalian pasti tahu lah ya. Apa tuh? Telkom Indonesia tentu saja, karena that's the only BUMN di Indonesia yang bergerak di bidang teknologi dan digitalisasi gitu ya. Dan di situ aku dapat kesempatan buat berkolaborasi dan kerjasama banyak banget UMKM, karena kita salah satu niat baiknya adalah mengembangkan UMKM Indonesia dengan memanfaatkan teknologi. Nah, dari awal aku di Telkom itu aku banyak banget berkolaborasi, dari mulai mendukung dari segi infrastruktur sampai akhirnya sekarang leverage penggunaan teknologi AI dan teknologi lainnya untuk bisa bangun bisnis UMKM gitu. Jadi aku banyak banget nih Kak udah ketemu sama UMKM dari yang bisnisnya tadinya kecil banget gitu ya, sampai yang akhirnya bisa aku bawa juga ke pasar global gitu. Dan ya aku sih pengen share aja sih kalau misalnya ternyata tuh nggak ada yang nggak mungkin gitu ya. Dan bahkan untuk aku yang kerjanya tadinya, yang aku tadinya pikir aku bakalan cuman kerja ngurusin teknologi aja, bikin developing teknologi aja, ternyata tuh enggak gitu ya. Ternyata bisa malah masuk ke dalam sektor UMKM gitu, yang mana seru banget sih karena jadi banyak kenal bisnis-bisnis kecil yang ada di Indonesia juga gitu pada akhirnya. Gitu sih Kak. Kan UMKM ada mikronya, ada kecilnya, ada menengahnya. Benar. Nah dari si mikro menuju kecil menuju menengah itu prosesnya boleh tahu nggak? Apa aku harus dapat seberapa juta dulu baru aku bisa join as UMKM? Sebenarnya di UMKM tuh kita biasanya sering nyebut ada yang namanya kata naik kelas gitu Kak. Cuman mirip podcast ini berarti ya? Iya, dan nanti Kelasnya. kita jadi akhirnya berkelas gitu kan ya Iya, Kak. Which is kayak di seluruh dunia tuh bisa didengar, bisa dilihat dan juga bisa dibeli ya kalau UMKM. Cuman prosesnya itu emang lumayan panjang dan challenging. Nah itu yang sebenarnya bikin banyak UMKM tuh yang baru mulai, atau banyak pengusaha-pengusaha muda yang baru mulai tuh udah ciut nyalinya, karena ternyata susah loh buat naik kelas itu. Yeah. Jadi misalnya nih kita punya ide nih Kak, pengen bikin bisnis apalah gitu misalnya. Kita punya ide dulu, terus kita ternyata butuh modal kan. Nah oke lah kita punya modal misalnya, tapi ketika kita punya modal, kita jualan paling seminggu ternyata nggak laku udah mundur. Nah itu yang banyak banget terjadi di bisnis-bisnis kecil Indonesia gitu. Akhirnya nyerah, terus nggak tahu nih mau minta tolong ke siapa, terus mau nyari modal lagi di mana, terus harus ngembangin produknya kayak gimana supaya dibeli. Nah step-step itulah yang kita sebut naik kelas tadi. Dari yang kita tadinya cuma punya satu bisnis, terus bisa lanjut jualan, punya modal, bisa manfaatin teknologi, sampai akhirnya bisa dijual nggak cuma di level regional atau daerah gitu ya, tapi bisa sampai ke skala yang lebih besar, misalnya skala nasional atau akhirnya skala global gitu sih. Karena itu tahapan-tahapan itu yang kita sebut naik kelas itu tadi gitu Kak. Tapi aku benar-benar nol banget ya. Aku beneran aku tidak punya modal besar. Aku let's say di kantong aku mungkin ada 5 juta rupiah. Gitu. Aku mau buka bisnis. Oke. Let's say aku mau masuk ke kategori UMKM, aku harus apa? Karena aku rasa banyak teman-teman 20-an yang nonton ini juga
merasakan apa yang aku lagi rasakan gitu. Iya, benar. Jadi pertama tuh kuatkan niat dulu ya Kak. Sebelum kita niat dulu, Oke, kuatkan niat dulu. First thing first gitu ya. Karena ketika mau memulai usaha tuh kita emang harus sudah kuat dulu. Kita udah harus yakin bahwa kita akan berbisnis. Yang step selanjutnya adalah dengan modal sekecil apapun sebenarnya kita bisa mulai. Itu ketika kita punya niat dan kita yakin. Nah, tinggal kita harus melakukan riset dulu juga nih Kak. Kita mau bisnisnya apa? Marketnya siapa? Lalu targetnya mau berapa? Banyak yang terjual dan lain sebagainya lah. Itu bisnis research dilakukan sendiri. Tapi kalau misalnya kita juga nggak bisa ngelakuin itu sendiri, sebenarnya kita sekarang lumayan banyak kebantu ya sama banyaknya teknologi-teknologi kita di sekitar sekarang, yaitu AI gitu ya, yang bisa bantu kita ngobrol nih buat bikin business planning. Nah kalau di aku sendiri nih Kak, di BUMN gitu ya, atau sebenarnya Indonesia kan emang kita, pemerintah Indonesia kita tuh sebenarnya lagi mendukung banget program-program UMKM supaya bisa go global dan juga bisa pakai produk-produk dalam negeri untuk seluruh masyarakat Indonesia gitu. Nah banyak banget juga program-program yang disediain sama BUMN dan juga pemerintahan Indonesia, yang mana sebenarnya kita tuh bisa daftar Kak buat ikut kelas-kelas pelatihan mempersiapkan bisnis kita. Gitu. Bayar? Free of course, maksudnya itu gratis, cuman memang ada tahapan-tahapan yang harus dipenuhi, yaitu tahapan administrasi biasanya, kayak kita udah harus punya KTP dan NPWP gitu, itu kayak minimal banget persyaratan. Jadi kita daftar dan kita bisa nyebutin modal kita berapa, kita pengen bikin bisnis seperti apa, dan ada pelatihannya Kak sebenarnya, ada pembinaan UMKM gitu. Dan itu tuh kalau di BUMN ya, kalau di BUMN aku yang tadi aku sebutin, kita tuh masing-masing BUMN tuh punya rumah binaan Kak namanya. Rumah binaan? Jadi rumah binaan itu tersebar di seluruh Indonesia teman-teman. Kalau misalnya mau tahu tuh kita punya, BUMN tuh punya semua rumah binaan di seluruh Indonesia. Jadi kalian tinggal di mana pun sebenarnya ada. Karena pasti nggak mungkin nggak ada daerah yang nggak ada BUMN-nya. Itu tuh kayak ada BUMN-nya, terutama Telkom ya. Kayak kita udah seluruh Indonesia ada. Dan ada rumah binaan UMKM. Jadi tinggal datang aja ke sana. Kalau misalnya kalian nggak punya kontaknya, datang aja terus bilang kalian mau daftar buat jadi UMKM binaan BUMN. Nanti sesimpel itu berarti? Sesimpel itu, dan nanti akan dikasih tahu step-stepnya gitu. Tapi memang nggak bisa kita yang kayak baru jualan sehari, abis itu kita udah langsung nyerah, langsung kayak mau dibina aja. Maksudnya kayak nggak bisa kayak aku jual pecel lele sehari 2 orang yang beli doang, nggak bisa langsung datang gitu? Harus ada harus ada mau bikin izin usahanya Kak. Jadi kayak syaratnya itu kan kalau kita mau bikin usaha kita harus ada izin usahanya ya. Kadang tuh kalau yang kayak cuman baru sehari 2 hari tuh terkesan tidak serius kan. Dan kalau semua orang kayak gitu seluruh Indonesia nggak kuat dong kita membinanya gitu. Nah itu sih, jadi filternya di situ aja sih Kak sebenarnya. Yang penting dia ada niat, udah tahu, dan dia mau mendirikan izin usaha untuk UMKM, entah bentuknya seperti apa ya gitu sih. Dan berarti izin itu tuh gampang juga sih diurusnya Kak. Gitu. Berarti kayak misalnya teman-teman yang tadi awam banget kayak aku juga, itu walaupun tidak punya modal tapi kita punya kesempatan juga masuk ke komunitas tersebut. Betul. Atau platform tersebut untuk belajar yang free dulu ya. Betul. Udah kebayang kerangkanya, udah tahu kolam-kolam seperti apa, atau komunitas teman-temannya seperti apa, baru kita terjun langsung. Betul. Dan kalau emang kita serius dan udah ada bisnis yang modal legal tadi itu bisa dibina langsung. Benar. Aku penasaran sih, ada nggak studi kasus yang dari nol banget dibina oleh BUMN? Jadi waktu itu kita sempet Kak, aku pernah survei ke salah satu daerah di Sumatera gitu ya, untuk petani kopi tapi dia juga jual buah-buahan. Di daerah sekitar Danau Toba, aku lupa lagi. Kopi rasa buah gitu bukan? Enggak sih Kak, maksudnya kopi sama dia tuh punya keripik-keripik buah gitu lah Kak, dia punya kebun buah. Jadi mereka tuh lokal banget, mereka produksi dari kebunnya sendiri, terus di packaging sendiri pakai plastik manual gitu lah ya, terus mereka bikin logo sendiri gitu. Akhirnya kami, waktu itu saya sama tim gitu ya, kita survei ke sana, dan bener-bener ngobrol sama si bapak petaninya gitu ya, bapak mau nggak ini dibawa, nanti kita mau ada pameran nih rencananya waktu itu kita mau ada pameran pasar kopi gitu ya di Amsterdam, tapi kita pengen bawa yang asli nih Pak dari sini, pengen bawa contoh, karena kan kita bisa jual beans juga ya kalau di sana gitu. Terus lumayan panjang prosesnya, tapi aku ngikutin dari awal si bapak itu akhirnya, oke Mbak, saya harus daftar apa gitu. Dia harus mulai nyiapin surat izin usaha waktu itu, terus juga dia harus bisa nggak Bapak kira-kira produksi
sekian kantong untuk rentang waktu tertentu gitu, menyesuaikan jadwal panen dan lain sebagainya lah ya. Nah akhirnya dengan rangkaian proses yang dari awalnya dia tuh nol besar, dia cuman jualan ke tengkulak sekitar dia aja gitu ya. Ya akhirnya dia bisa bawa nama si packaging yang dia bikin itu tadi tuh kita bawa ke pameran gitu. Karena tapi memang kalau itu kan manual banget ya Mas, satu-satu banget ketika kita mau kayak gitu. Nah tapi itu bisa gitu terjadi. Nah itu satu pengalaman aku sih yang menurut aku berkesan banget, karena aku ngikutin dari awal si bapak itu tuh nggak tahu apa-apa sampai akhirnya bapaknya kita bisa bawa produknya dia ke sana gitu. Dianya gitu ikut nggak? Enggak sih Mas. Sedih ya. Sayangnya itu ya Mas. Iya. Jauh ya Mas dari Udah kan kayak kita yang harus nyamperin ke Medan gitu, karena memang akses itu tadi ya Mas, itu sih kayak akses ya. Menurut aku akses tuh mahal banget ya di Indonesia ini gitu, dan itu kenapa kita sebagai, kalau aku ya sebagai AI enthusiast dan teknologi gitu ya, menurut aku tuh teknologi tuh penting banget buat bikin akses itu tuh jadi lebih mudah dan terbuka gitu ya buat semua pengusaha-pengusaha lokal kita lah gitu, dimanapun mereka berada. Karena ya bayangkan kalau kita kemarin pandemi tidak ada teknologi gitu, kita tidak bisa berkomunikasi satu sama lain kan, dengan sekian banyak jarak yang terpisah, yang memisahkan gitu sih. Jadi kayak menurut aku akses itu sangat penting, dan salah satu untuk mempermudah aksesnya ya dengan teknologi itu tadi gitu ya. Dan ya itu peran aku dan teman-teman aku di Telkom gitu ya untuk bisa dorong ke sana sih gitu. Kenapa Telkom ya harus tuju langsung? Aku penasaran sih, kenapa Telkom tidak mengurusi internet yang mungkin lambat? Iya, itu part of ngurusin internet itu tadi sih Mas. Jadi gini, sebenarnya kan kita bisnisnya, jadi ngomongin bisnis Telkom dikit ya nggak apa ya. Jadi kita kan bisnisnya itu kan sebenarnya infrastruktur ya, main core-nya adalah infrastruktur, yaitu internet gitu ya, jaringan internet, jaringan telepon. Nah, akses itulah yang akhirnya bisa membuat kita menghubungkan banyak industri dan ekosistem. Jadi Telkom tuh kita bikin ekosistem Mas. Jadi ekosistem digital yang kita bangun. Nah, ekosistem digital itu kan ada banyak banget nih industrinya. Yang paling kenapa? Karena sebenarnya Telkom tuh tujuannya seperti mungkin BUMN dan pemerintah yang lain gitu ya Mas. Kita tuh ingin memajukan kesejahteraan bangsa dan membuat bangsa Indonesia tuh prosper, makmur gitu. Memakmurkan bangsa Indonesia, jadi ya caranya gimana ya, orang-orangnya harus bisa berdaya secara ekonomi. Karena kami perusahaan yang bergerak di bidang teknologi dan digital ya, kita masuk lewat platform digital dan lewat infrastruktur tadi, pembangunan infrastruktur dan juga akhirnya digitalisasi. Di Telkom tuh kita juga punya ini sih Mas, platform yang memang khusus buat pengembangan UMKM, namanya Padi UMKM. Padi UMKM? Iya. Jadi itu singkatan nggak? Pasar digital sebenarnya Mas. Jadi kalau tadi kan aku bilang kalau dulu tuh kita mulai dari manual nyamperin bapaknya ke Medan gitu ya. Sekarang kita bisa koordinasi by Zoom atau by platform conference, terus kita bisa minta bapaknya untuk registrasi, kita pandu di platform Padi tadi, dan nanti dia akan dapat akses untuk pelatihan, untuk bisa jualan yang benar tuh gimana, terus bisa untuk sertifikasi juga, karena kan untuk bisa naik kelas itu tadi kita perlu ada certified apa gitu ya Mas, tergantung jualannya apa ya. Misalnya kalau misalnya kita jualan makanan ya harus ada sertifikasi halal, harus ada pengecekan gizinya untuk bisa dibawa ke pameran-pameran internasional atau untuk dijual ke skala yang lebih besar lah gitu. Mungkin tadi aku penasaran sih, kayak konteksnya si bapak tadi itu punya produk terus dia dibawa ke global. Tapi apakah itu memastikan bahwa dia akan maintain di pasar global terus? Itu sih. Itu aku penasaran sih, karena kan ada orang yang kayak, wah aku bangga nih udah go global gitu. Padahal cuma satu kali pameran doang. Benar. Untuk case bapak tadi satu kali pameran, betul. Saya akui Mas. Karena itu juga jadi, ini juga ya teman-teman menurut aku sih, teman-teman. Ya guys, jadi menurut aku kayak masalah kita nih orang Indonesia, kita tuh nggak sustainable banget sih Mas. Kita tuh tidak pernah, kita tuh sulit sekali untuk melakukan sesuatu secara berkelanjutan. Isunya dua biasanya. Yang pertama tadi adalah personal ya. Niat yang tadi aku bilang di awal itu kurang kuat. Sama yang kedua tuh adalah biasanya kita keputus aksesnya. Dalam arti misalnya kita rugi nih ya Mas, kita tuh nggak punya akses pendanaan lagi atau modal lagi. Jadi ya kita berhenti mau nggak mau gitu. Tutuplah, bangkrut usahanya. Nah itu yang sering terjadi. Sama ketiga mungkin kalau aku boleh tambahin,
kita tuh nggak bikin ekosistem pengadaan UMKM itu berjalan gitu. Jadi misalnya nih UMKM tuh kita jualan tapi nggak ada yang beli gitu loh Mas. Iya. Coba deh kita lihat aja diri kita sendiri gitu ya. Mungkin aku juga reflect ke diri aku sendiri, apakah kita memakai produk-produk lokal hari ini gitu. Gitu ya, misalnya kayak hari ini alhamdulillah aku lokal ya. Ya, aku jaket lokal kan. Iya, ini aku juga lokal gitu ya. Jadi kayak kita beli baju tuh kita lebih suka beli beli produk-produk lokal Indonesia yang dibuat sama pengusaha-pengusaha Indonesia, atau kita beli malah produk-produk yang merek-merek brand luar negeri gitu. Ya. Nah, itu yang edukasi itu yang membuat akhirnya ekosistem UMKM kita tuh tidak berjalan. Jadi pengusahanya sih jalan, jualan gitu ya, mereka mau nerusin, tapi nggak ada yang beli, akhirnya keputus. Atau misalnya modalnya nggak ada, akhirnya keputus, akhirnya berhenti gitu. Nah makanya kenapa yang kalau ada UMKM yang sukses itu, biasanya mereka punya ekosistem sendiri Mas. Jadi mereka bikin dari produsennya siapa, lalu mereka bikin jadi produknya, terus yang belinya tuh siapa, misalnya udah ada yang belinya siapa, terus nanti repeated order gitu. Nah itu yang kita bikin di pasar digitalnya Telkom tadi itu ya, Padi UMKM, kita bikin ekosistemnya. Jadi pelaku UMKM-nya ada, yang ngedanain juga, kita juga kolaborasi ya Mas, jadi emang Telkom tuh nggak pernah sendirian kalau ngapa-ngapain ya, karena berat. Jadi kita saling sama-sama, sebenarnya BUMN tuh kita menggunakan padi sama-sama supaya kita bisa bikin ekosistemnya. Jadi ada yang UMKM yang dibina oleh BUMN sendiri masuk ke padi, terus nanti yang beli juga ada BUMN-nya kalau misalnya kita pengadaan barang-barang nih BUMN se-Indonesia itu mereka belanjanya harus lewat padi gitu Mas. Akhirnya belinya dari UMKM yang memang ada di platform pasar digital tadi. Terus nanti vendor-vendor besar juga nih Mas, kayak vendor-vendor swasta ya yang kita udah banyak kerjasama juga, jadi mereka juga kita ajak buat jadi buyer di padi. Jadi mereka yang ngebeli barang-barang, misalnya kayak I.O. gitu ya, misalnya ada jasa I.O. Dia butuh pengadaan banyak kan buat memenuhi misalnya event di Pertamina gitu, atau misalnya di Bank Mandiri gitu. Nah nanti mereka akan pengadaannya itu ke UMKM loh, misalnya kayak buat baju seragamnya, buat flyernya, nanti mereka akan membeli jasa dan juga barangnya itu dari UMKM lokal yang ada di padi juga gitu. Iya, oke, kebayang. Gitu. Jadi emang tujuannya menciptakan satu ekosistem yang dimana orang itu saling terhubung, yang dimana selama ini juga mereka kalau butuh mereka nggak tahu kemana, sebenarnya ada di padi itu sendiri berarti gitu. Kalau niat baiknya kita sih di Telkom kayak gitu ya. Jadi kayak e-commerce juga bisa ada di padi gitu. Iya benar, sebenarnya padi itu e-commerce Mas, cuman kita e-commerce untuk B2B ya, untuk bisnis gitu. Jadi supaya emang scale-nya tuh kalau e-commerce retail kan kita banyak ya saingan-saingan yang lain gitu ya. Even dari luar kan? Even dari luar gitu, lokal juga ada sih, tapi ya even dari luar. Jadi nah kalau ini tuh kita memang bikin ekosistem, memang tujuannya itu bukan cuman jual beli doang, tapi ya ada pengembangannya di dalam situ. Makanya harapannya sih semakin banyak ya orang yang menggunakan platform ini, atau perusahaan-perusahaan yang menggunakan platform ini, sehingga ekosistemnya kan semakin besar ya. Dan sebenarnya kalau banyak juga yang bikin platform serupa, kita juga sebenarnya semakin seneng ya Mas, karena kan berarti banyak juga orang-orang lain yang mau membuat ekosistem yang sama, karena Indonesia ini terlalu besar untuk dikelola satu atau dua pihak doang gitu ya. Gitu sih. Tadi aku muncul pertanyaan antagonis sih, mungkin dua pertanyaan antagonis kali ya, karena yang pertama aku kepikiran dari sisi ini sih. Kan kita harus mendukung produk lokal juga, kita harus pakai, kita harus support lah. Tapi kalau dari sisi produk lokalnya aja kualitasnya kurang bagus, harganya juga tinggi, kita harus ngapain gitu? Ini berat pertanyaannya. Iya, walaupun menusuk sih, cuma perasaan aja. Siapa tahu teman-teman di sini juga punya pertanyaan yang sama kan? Benar sih Mas, sebenarnya itu kayaknya pertanyaan kita sama-sama sih Mas. Maksudnya aku juga selalu bertanya seperti itu, kenapa ya aku promosiin produk lokal nih, tapi ya gimana kita bisa bisa compete sama produk-produk luar negeri yang nyatanya memang lebih bagus gitu. Ada dua, ini perspektif aku sebagai orang yang mendalami aja ya Mas gitu. Tapi kita memang ada dua cara sih menurut aku ya. Pertama dari segi ekosistemnya tadi dibangun gitu ya, itu satu. Udah jelas itu yang mungkin kita lakukan sekarang. Bisa jadi Mas juga udah melakukan gitu ya dengan suara berkelas gitu. Kita mendorong orang-orang buat dengerin podcast-podcast Indonesia. Lalu yang kedua itu adalah kita harus bikin aturannya Mas. Nah itu yang di luar wewenang kita. Dalam hal ini mungkin government yang bisa menolong gitu ya. Mereka harus bikin
kita bisa contoh beberapa negara lain lah ya, yang mereka berdaya mandiri ya. Kita bisa lihat Cina ya terutama. Mereka sekeras itu terhadap tidak menggunakan produk luar negeri gitu kan. Walaupun itu ekstremis banget ekstremis kiri. Tapi kita bisa mengambil pelajaran dari situ sebenarnya. Kalau dulu tuh sebenarnya kalau di level pemerintahan dan BUMN sudah pernah ada ketentuan bahwa tuh kita harus menggunakan produk dalam negeri gitu ya. Jadi semua pengadaan BUMN, pemerintahan kita harus pakai produk dalam negeri gitu. Nah, gimana caranya itu tuh bisa diseminasi gitu ya ke level masyarakat atau kayak Pemda lokal atau turun lagi terus gitu loh Mas. Sampai akhirnya memang bisa menyebar. Karena sebenarnya kualitas kita nggak kalah kok Mas. Cuman karena bisnisnya belum jalan, makanya mau nggak mau harganya harus naik. Gitu sih. Jadi kayak bukannya kualitasnya kalah at some point. Saya beberapa produk tuh menurut aku bagus-bagus banget sekarang, bisa bersaing banget gitu ya. Cuman jadinya mahal karena belum jalan nih ekosistemnya. Mereka mau ngasih harga murah juga gimana kalau bayarnya nggak banyak gitu kan. Jadinya jatuhnya eksklusif lah ya. Makanya banyak banget brand-brand yang akhirnya jadinya kok harga brand lokal tapi malah lebih mahal dibandingkan brand luar gitu sih. Gitu sih masalahnya Mas. Nah itu regulasi sih 100% perlu banget sih menurut saya gitu mungkin. Ya aku setuju. Sama satu lagi pertanyaan yang supaya aku tidak lupa. Karena tadi aku kepikiran tiba-tiba, kan ada satu ceritanya kayak Bapak tadi tuh, dia ke event luar negeri ya. Even dia sendiri nggak jalan gitu. Ada nggak sih kayak produk atau usaha atau UMKM di Indonesia yang sebenarnya support by government atau BUMN, tapi mereka tuh bisa nge-maintain sampai luar biasa gitu di luar negeri bahkan. Ada nggak? Aku penasaran aja. Yang supported by BUMN ya? Boleh, atau yang kemudian kalian juga kolaborasi gitu. Menyebut brand nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Berarti kalau misalnya sebenarnya sih ada beberapa ya, aku nggak terlalu hafal. Tapi kalau yang gede banget mungkin saat ini, tapi belum sampai internasional sih Mas. It's okay, apa tuh? Beragam, Tuku. Jadi kita tuh pernah ya waktu itu, karena waktu itu kan aku megangnya industri pertanian ya Mas. Jadi lagi-lagi kita banyak industri nih Mas, UMKM kan juga banyak nih. Waktu itu aku megang industri pertanian yang specifically kopi. Nah specifically lagi waktu itu kita pernah kolaborasi lah sama Beragam gitu pada saat itu. Sebelum dia punya Tuku Cipete Raya gitu ya, maksudnya dia udah, maksudnya dan itu bagus banget Mas. Menurut aku tuh kayak kalau ada UMKM atau pengusaha-pengusaha lokal yang pengen belajar, bisa belajar dari Tuku sih menurut aku. Karena mereka bikin ekosistem itu tadi. Tapi kan Tuku udah kategorinya keluar juga, udah ke Korea nggak sih? Iya sih, udah keluar, dan mereka juga pameran kemarin juga, mereka ada pameran juga sampai ke internasional. Dan kontesnya nggak pameran, kayak udah ada store-nya. Iya, ada gitu. Jadi kayak, ya tapi mereka kan pinternya menurut aku ya, yang perlu kita apresiasi banget itu adalah ya si ekosistemnya itu. Jadi mereka punya ekosistem dari petaninya, terus proses penggilingan biji kopinya punya sendiri, lalu jadi sampai suppliernya tuh jadi udah supply and demand-nya udah diatur di dalam ekosistem mereka sendiri gitu. Itu sih yang kita belajar dari teman-teman di Tuku gitu ya. Menurut aku itu mahal sih menurut aku. Nggak semua pengusaha itu bisa melakukan itu gitu. Capitalnya juga mungkin akhirnya mereka dapat invest lumayan juga kan gitu sih. Tapi itu benar-benar support dari nol atau ketika sudah growing disupport oleh pemerintah? Aku penasaran aja. Oh, kalau Tuku aku nggak bilang dia disupport pemerintah ya Mas, atau BUMN, tapi kita pernah kalau dari Telkom kita pernah kolaborasi aja gitu. Tapi kalau support sih mereka kayaknya fundingnya kuat sendiri juga sih. Maksudnya emang ada usaha di luar itu gitu sih. Gitu sih. Dan memang kalau itu juga sih yang mungkin kita harus dorong sama-sama ya, pemerintah kita kalau misalnya ngelihat ada satu UMKM yang potensial ya disupport dong sampai jadi gitu. Itu benar, sih. Itu yang kayak ayo pemerintah Indonesia gitu, bisa yuk gitu, karena bisa jadi contoh kan akhirnya ke UMKM lain gitu. Walaupun kita juga ada sih Mas sebenarnya kayak event-event atau program-program pemerintah yang emang support buat brand-brand itu didorong ke luar negeri, kayak ada Inacraft juga, terus itu buat fashion misalnya, Ekraf juga bikin, Kementerian UMKM juga bikin. Sebenarnya semua kementerian tuh menurut aku udah support UMKM banget sih Mas. Cuman memang sustainability tadi tuh susah ya. Mungkin kayak UMKM sendiri juga harus sustain gitu, bikin produknya, bikin jualannya, dan memperhitungkan untung ruginya itu sih. Nah itu kayaknya ilmu-ilmu itu nggak semua pengusaha tuh punya gitu. Itu kan
itulah kita harus belajar sama-sama gitu sih Mas. Kalau orang mau akses ke Padi kan tadi ada platformnya. Iya ya. Kalau kayak real event gitu-gitu ada nggak sih? Ada nih Kak, kebetulan kita nanti di akhir bulan ini akan ada event Padi Expo namanya, Padi Expo and Conference. Ini jadi event gabungan kolaborasi antara Kementerian BUMN, Telkom, Pertamina sama Bank Mandiri gitu ya. Kita sama-sama bikin acara ini tanggal 31 Juli sampai 3 Agustus 2025 di Pakuwon Mall Surabaya. Jadi nanti eventnya di Surabaya, di situ kita ada pameran UMKM, tapi ada juga workshop dan juga conference buat UMKM nih Kak. Jadi kalau misalnya UMKM lokal ada yang mau ikutan buat belajar penggunaan AI atau belajar cara supaya bisa masuk ke dalam supply chain yang benar untuk ekosistem UMKM tuh kayak gimana. Nah itu ada workshopnya juga, ada conference-nya. Jadi mereka bisa belajar juga tuh di situ gitu. Nah ini terbuka banget buat UMKM atau pengusaha-pengusaha muda atau yang baru mau merintis bisnis buat belajar bareng sama kita di event tersebut gitu. Jadi bisa daftar aja nih, free registration semua. Dan khususnya buat yang di Surabaya sih nanti bakalan seru juga karena di Pakuwon Mall itu bakal ada banyak bazar UMKM lokal yang jualan makanan, baju, mainan anak-anak dan lain sebagainya, yang jadi kita bisa promosi juga nih bahwa Indonesia ini punya banyak banget loh sebenarnya UMKM atau barang-barang yang bisa kita beli gitu sih Kak. Apa yang cuma di Surabaya doang bisa join atau ada event? Ini eventnya hybrid sebenarnya, jadi nanti ada online-nya juga gitu, ada online eventnya juga, jadi nanti teman-teman mungkin yang nggak di Surabaya bisa join dari online eventnya gitu. Tapi kan lebih tertarik ke Surabaya langsung ya? Iya ya Kak. Pesan tiketnya ke Surabaya. Langsung book tiket ke Surabaya akhir bulan ini. Tapi nggak apa deh, kalian aja kali ya, kalian kasih free kali. Boleh. Suara berkelas UMKM gitu ya? Boleh, halo Kementerian BUMN. Aku penasaran sih karena Aisyah juga antusias ya. Karena kalau ngomongin AI hari ini masih generik banget. Semua orang udah ikutin AI, belajar AI. Tapi spesifik seberapa penting sih UMKM itu menerapkan AI di kehidupan mereka, di bisnis mereka. Even dari skala kecil paling rendah yang ingin mulai bisnis deh. Seberapa penting AI dan harus ngapain mereka dengan AI? Ya, jadi sebenarnya pertama kita harus open minded dulu ya teman-teman semuanya terhadap AI ini gitu kan. Banyak banget nih diskusi kayak AI itu sebenarnya perlu nggak sih dipakai gitu. Nah, menurut aku sendiri sih, karena aku juga bilangnya aku AI entusias ya. Jadi aku tuh antusias banget buat menggunakan AI dengan cara yang benar, terutama untuk leverage bisnis UMKM gitu ya. Jadi untuk UMKM yang baru mulai, sebenarnya kita tuh bisa banget manfaatin AI segampang-gampangnya. Kita tuh bisa banget manfaatin ChatGPT ya Kak. Kalau misalnya kita sekarang pasti kayak segala macam juga bisa nanya ChatGPT, dari mulai bikin bisnis plan sampai bikin desain produk gitu ya misalnya, atau sampai bikin desain sosial media analis dan lain sebagainya, itu semua bisa dilakukan di AI itu sendiri, menggunakan AI itu sendiri ya, Tapi memang kita juga perlu belajar menggunakannya secara wise juga gitu Kak, dan tetap perlu ada formal education, bagaimana kita memahami penggunaan AI itu sendiri. Nah itu yang salah satu topik yang nanti akan dibahas juga nih Kak di Padi Expo yang tadi aku sebutin gitu. Jadi gimana sih kita bisa secara bijak menggunakan AI gitu. Nah sebenarnya keuntungan lainnya juga karena AI itu selama kita punya akses internet gitu ya, kita sangat mudah untuk bisa bertanya apapun ke sana. Dan kita bisa menganalisa gitu ya tren bisnis yang sekarang lagi hits itu apa aja sih, itu segampang-gampangnya ya. Terus habis itu kita juga bisa menggunakan itu untuk promosi gitu Kak, terutama untuk penggunaan sosial media juga tapi berbasiskan AI. Jadi memang gak cuma kita asal ngepost aja di Instagram atau kayak bikin video-video reels tapi nggak ngerti gitu, maksudnya gimana caranya supaya bikin itu tuh banyak yang lihat dan banyak yang beli gitu sih. Nah itu kita juga akan bahas di situ. Aku suka banget sih ngomongin teknologi dan khususnya AI gitu ya, karena sebenarnya Indonesia ini kita tuh ada terutama mungkin kalau kita yang di Jabodetabek gitu ya kayak, atau di Pulau Jawa, mungkin akses kita udah lebih baik tapi kita nggak memanfaatkan AI itu secerdas itu. Jadi kita tuh somehow kalah cerdas sama AI-nya gitu, karena akhirnya entah kita terlalu banyak ngikutin AI-nya aja tanpa menggunakan human intelligence kita sendiri gitu ya, atau ya kita bahkan nggak pakai sama sekali gitu, jadi kita masih pakai cara-cara manual. Nah itu yang sangat disayangkan sih sebenarnya gitu, padahal aksesnya udah banyak nih, khususnya buat teman-teman yang memang tinggal di daerah Jawa gitu ya misalnya gitu sih. Aku juga sering ketemu orang beberapa yang mereka bilang bahwa gue anti ChatGPT, gue anti AI karena mereka bisa menggantikan manusia. Padahal menurut aku tuh kurang tepat ya bahasanya per hari ini. Justru kita, apakah di
dunia kreatif atau kementerian dan lain-lain itu jadi partnernya, bukan Betul, menggantikan ya. betul. Tapi kalau lagi bingung atau stuck untuk diskusiin tentang carousel konten aku biasanya juga lempar prompt kayak, dan itu kadang mereka Helpful banget ya. lebih kreatif gitu loh sama kita gitu. Partner buat tukar pikiran. Tahu nggak, ada satu sih yang aku notice dan aku baca di beberapa artikel gitu ya, yang bikin mungkin kita nih orang Indonesia specifically, kita tuh kurang bisa wise menggunakan AI itu kenapa? Karena kita tuh kurang baca. Jadi gini, kita tuh setahu aku ya, tapi masyarakat Indonesia in general tuh kita kayak literasinya tuh rendah banget. Kita tuh, coba kakak survei deh dari satu ruangan ini mungkin 10-15 orang gitu ya, berapa banyak yang suka baca buku atau artikel ilmiah atau kayak artikel-artikel spesifik tentang satu topik gitu ya. Yang bisa tahan baca satu artikel itu tuh dilakukan survei tuh, dan seingat aku tuh hasilnya rendah banget di Indonesia gitu. Nah itu yang bikin ketika kita menggunakan AI, itu tuh kita seperti mengambil jalan pintas Kak. Jalan pintas untuk mengurangi waktu membaca kita, karena kita udah langsung to the point nanya ke AI itu gitu, kayak aku mau makan makanan enak di Kelapa Gading gitu misalnya, langsung keluar beberapa opsi, tapi kita gak punya khasanah sebelumnya tentang kayak makanan yang enak itu adalah opsinya bla 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 yang secara full. Jadi kita langsung terima cuplikannya aja dari si AI itu. Nah itu yang akhirnya banyak misleading gitu, makanya banyak yang gak berhasil gitu ya, gak bijak ngambil keputusan dari hasil diskusi dengan ChatGPT-nya, karena mereka tidak mau membaca secara utuh sebelum-sebelumnya atau kurang membaca sebelum-sebelumnya. Jadi kalau saran aku sih ya, terutama buat anak-anak muda Indonesia nih, aku selalu ngomong di semua platform aku dan juga di semua kesempatan gitu ya, please dong ayo banyak baca bacaan utuh gitu, banyak baca, jangan cuman ngelihat prompt doang atau cuman title atau headline-nya doang. Coba baca secara utuh, karena itu tuh melatih kemampuan kita untuk bisa memilah knowledge gitu Kak, termasuk dari yang kita dapat dari teknologi gitu, entah itu AI atau sosial media atau ya itulah. Nah itu yang sayangnya ternyata bener lagi kalau orang Indonesia tuh anak mudanya malas banget baca gitu. Itu sih, dan mungkin kita terbiasa apalagi yang generasi sekarang ya, kebiasa sama short videos, reels, jadi somehow tuh mengurangi daya berpikir loh Kak gitu. Nah itu sih yang aku terus saya empower gitu lah ya teman-teman, kalau AI oke, tapi ya teman-teman juga somehow harus tetap baca full artikel atau buku bahkan mungkin kalau bisa gitu. Atau kalau nggak ada waktu bisa dengar podcast exactly, benar banget. Dan sekarang udah banyak banget podcast yang ngintisariin juga Kak buku-buku, jadi I would recommend that juga sih. Gitu Kak. Jadi tapi dari sisi yang membaca tadi aku juga setuju, tapi kalau dikontekskan ke ruangan ini aku lihat wajah-wajah yang membaca buku semua. Parah sih, aku juga. Tapi halaman depan doang, setengah sampai akhir nggak baca tuh kayaknya. Iya, kakak suka sih kayaknya kacamatanya. Aku suka baca buku ini, kacamata tebal kan. Covernya doang aku baca. Dari sisi literasi dan lain-lain juga penting sih, aku setuju dari kamu bilang tadi. Misalnya kita udah buka ChatGPT, let's say kita ngasih prompt ada studi atau hasil studi dari manapun, kita pastikan juga untuk ngecek juga nih sumber utamanya apakah ada gitu. Karena banyak orang langsung studi plak-plak dari ChatGPT-nya, itu juga aku jadi kurang kritis juga melihat sesuatu ya. Bener-bener, source-nya juga harus dicek ya kadang, karena ChatGPT kan bener-bener dari seluruh informasi yang ada di internet tuh dia cari gitu ya, tapi kan ada source yang atau website yang dia sarikan yang ternyata emang gak valid juga gitu. Jadi kadang ya intinya dibaca aja di source dari mana, terus ya gitu sih. Dari sisi UMKM-nya langsung yang bergerak di AI ada nggak sih sekarang di yang kalian kolaborasi? Bergerak di AI langsung ya. Sebenarnya sih nggak ada sih ya kalau yang cuman AI doang, karena sebenarnya AI itu kan bisa dibilang tuh apa ya Kak, engine gitu ya kalau aku bisa bilang. Jadi barangnya mungkin yang lain tapi di belakangnya ada AI gitu. Oke. Apa jadi, contoh? Misalnya kayak kalau kita jadi contohnya tuh misalnya kita punya produk atau jasa gitu ya, jasa project management gitu misalnya. Nah pasti di belakangnya tuh kita pakai AI, tapi bukan kita jualan, ada sih yang jualan AI-nya langsung gitu, misalnya jual produk AI gitu, misalnya AI asisten gitu ya, bikin asisten virtual buat perusahaan kamu gitu misalnya, atau kayak suara berkelas mau bikin asisten virtual tuh bisa, ada sih yang jual kayak gitu, cuman levelnya mungkin gak UMKM sih kayak yang aku pernah temuin, masih itu udah perusahaan besar gitu, yang emang mereka bikin produk itu aja sih. Kalau UMKM aku belum pernah dengar sih yang malah ada sih temanku jualan yang AI langsung. Kalau nggak salah aku lupa namanya, dia juga kayak
chat automation gitu, tapi dari Indonesia. Dan aku notice juga beberapa udah pakai punya luar, tapi mereka pakai dari Indonesia sendiri. Iya, chatbot biasanya ya. Ya Ada gitu-gituan chatbot. ya. Ada juga yang ya tadi virtual assistant gitu sih Kak. Alright, kita lanjut ke Q&A aja. Oke, seru banget. Emang ada yang nanya apa nih Kak? Aisyah, ada 3 pertanyaan dari teman-teman Suara Berkelas. Pertanyaan pertama dari PUD_2. Halo Kak Aisyah, Halo. aku udah buka bisnis, tapi aku penasaran untuk bisa mendapatkan pinjamannya resmi dan baik, agar bisnis aku bisa level up, itu bisa di mana? Oke. Pinjaman yang resmi dan baik. Resmi dan baik. Oke. Jadi ada beberapa opsi sebenarnya teman-teman kalau kita mau nyari modal buat bisnis kita gitu ya. Kalau dari sisi aku sebagai karyawan BUMN gitu ya, aku tentu menyarankan teman-teman bisa coba ajukan pinjaman modal itu ke BUMN bank gitu ya terutama. Dan sebenarnya kita tadi juga aku mention ada Padi kan ya Kak. Jadi di Padi itu juga kita ada feature financing sebenarnya. Jadi kita bisa bantu pendanaan juga buat teman-teman. Misalnya teman-teman udah dapat order gitu ya dari pembeli, tapi teman-teman nggak punya modal buat produksinya. Nah teman-teman bisa menggunakan ordernya tadi itu buat jadikan bahan dasar pinjaman gitu ke lembaga-lembaga financing yang bekerja sama dengan Padi kalau di kita. Jadi kalau di Padi itu udah ada beberapa lembaga financing yang join ke ekosistemnya Padi. Jadi nanti kita tinggal, jadi seller-seller kita itu atau UMKM yang terdaftar tinggal punya invoice gitu ya Mas buat jadi jaminan kalau misalnya mereka udah dapat order dan nanti lembaga pembiayaannya yang ngasih modalnya gitu. Itu kalau lewat Padi, tapi kalau mau lewat jalur manual ke bank-banknya langsung sebenarnya juga bisa gitu ya. Tapi memang kuncinya adalah kita mau ngurus administrasi dan berkas-berkasnya sih, Kak. Jadi kayak yang jadi challenge pasti buat teman-teman adalah mau apa enggak ngurusin administrasinya gitu. Karena kan ini masalah uang ya Kak, atau ya nanti kalau misalnya nggak lengkap gitu ya, bagaimana nanti proses pembayarannya nanti akan dihitung dan lain sebagainya kan jadi agak sulit gitu sih. Nah itu, nah tadi kalau Padi ya kita berusaha membantu mempermudah gitu ya, makanya UMKM yang udah terdaftar di Padi itu bisa ada jalurnya lah sendiri untuk bisa dapatkan pendanaan. Tapi memang lagi-lagi semua pasti butuh proses administrasi sih Kak. Gitu. Proses administrasi yang jelas juga ya. Untuk Benar. Oh ya, terus kalau misalnya emang teman-teman bisnisnya ternyata udah cukup besar atau cukup yakin gitu ya untuk dapat nyari kapital yang lebih gede, sebenarnya banyak juga kok investor-investor kecil gitu ya yang memang mereka nyari UMKM lokal buat di funding gitu, buat didanai gitu. Itu lumayan ada sih beberapa investor-investor kecil gitu yang mereka memang nyari perusahaan-perusahaan kecil untuk bisa diinvestasi gitu. Itu bisa di Padi juga? Itu langsung ke perusahaannya gitu. Tapi kalau masih skalanya masih UMKM mungkin kita bisa lewat Padi sih Kak kalau menurut aku. Dan kan gampang ya, semua dilakukan secara online gitu. Jadi nggak ada ribet lah intinya. Semua dokumen juga digital gitu. Jadi easy banget sih menurut aku. Gitu. Ini ada pertanyaan kedua yang bagus juga dari Ijal_GMNSTR. Kak, untuk bisnis skala UMKM lebih baik aku nambah cabang atau aku memperkuat usaha aku yang sekarang doang? Menurut kamu gimana sih? Seru nih. Iya. Seru banget lagi. Karena sebenarnya aku juga beberapa kali mencoba bisnis gitu ya Kak. Memang kendalanya itu sustainability gitu ya. Benar. Kalau kecil atau besar tuh kita yang tahu gitu, skalanya tuh udah besar atau belum. Itu satu sih Kak. Jadi mungkin nanti yang nanya boleh dipikirkan, misalnya si usaha pertamanya itu udah besar atau belum menurut versi dia. Versi kamu gimana? Kalau versi aku besar atau enggak tuh mungkin aku perlu ngitung marginnya dulu kali ya Kak. Kayak aku udah profit margin berapa persen baru aku berani buka cabang baru kalau aku sih. Dan aku kayaknya nggak prefer, bukan nggak akan ya, aku nggak prefer untuk bikin cabang baru offline. Karena aku, karena aku AI and technology enthusiast, aku prefer buat melakukan semuanya itu secara online dulu di masa sekarang ini. Jadi kalaupun emang aku pengen ekspansi bisnis, aku akan ekspansi bisnis aku melalui channel-channel digital, bukan melalui channel-channel offline. Jadi misalnya aku punya usaha restoran gitu ya, atau misalnya rumah makan Padang deh misalnya.
rumah makan Padang, aku nggak akan bikin cabang rumah makan Padang baru lagi dulu. Tapi mungkin aku akan perluas dengan omnichannel, yaitu misalnya aku akan pakai platform Gojek, Grab, atau delivery online yang lain. Atau aku akan bikin perkuat di sosial media aku, jadi bisa jualan sampai daerah lain dan aku tinggal bikin delivery sistemnya aja. Berarti bukan keluar dari zona nyaman, tapi memperluas zona nyaman. Yes. Kayak udah ada tempatnya, udah produknya, kayak kita bisa memperluas versi yang lebih baik. Iya, benar. Harus buka Tanpa cabang harus baru. buka cabang. Siapa tahu itu problem baru loh. Benar, Kita bisa nggak jadi tahu kan. benar. Tapi kalau modalnya kuat ya, misalnya ternyata belum profit tapi punya modal yang cukup kuat dan pengen ada potensi pasar yang cukup besar di tempat lain gitu ya. Misalnya tempatnya kalau restoran mungkin kalau kita buka offline akan memang nambah pasar baru kan ya, nambah profit baru. Kalau modalnya kuat sih ya oke aja sih, tapi kalau mau buka cabang gitu sih. Ya, aku juga setuju bagian itu. Karena tidak berarti besar itu langsung cabang kedua. Benar. Oke. Ini pertanyaan ketiga kayaknya nih, kenal sama kamu Aisyah. Yeah. Ini katanya tadi dari Pradana_23 ya. Mbak Aisyah kan dari BUMN ya. Biasanya BUMN kan ada banyak program yang dijalankan. Kira-kira apa program terdekat nih dari BUMN yang mungkin bisa aku ikuti juga? Oke, ini tadi aku udah sempat mention sih Itu ya. yang Padi tadi Padi ya. Expo, benar. Jadi Padi Expo and Conference 31 Juli sampai 3 Agustus di Pakuwon Mall Surabaya. Tapi kalau yang event lain deh, let's say aku bisa taruh link deskripsi yang online, kira-kira ada nggak sih? Jadi teman-teman sering-sering aja nih kalau misalnya dari Telkom ya, khususnya mungkin karena aku dari Telkom, jadi banyak banget event yang bisa teman-teman cek gitu ya di Instagramnya Telkom Indonesia, dan itu tuh banyak banget programnya online sebenarnya kalau Telkom, karena kita mendukung pemanfaatan teknologi ya, dan juga itu mulai dari kelas-kelas online gitu ya. Terus kalau misalnya Padi sendiri sebenarnya kita juga punya YouTube nih Kak, kita ada YouTube dan juga kita ada website Padi. Di situ banyak banget event-event online, non event offline ya, maksudnya yang emang mereka ketiknya di YouTube Padi doang atau apa? Padi UMKM Telkom Indonesia. Padi UMKM, kalau Padi doang ntar kalian denger lagu kan? Iya benar, iya benar juga. Padi UMKM ya, boleh dicari Padi UMKM, BUMN gitu ya. Nah di situ tuh banyak, kita punya kelas-kelas online yang direcord juga Kak. Jadi kelas-kelas online yang lalu-lalu juga bisa ditonton, dan itu lengkap banget dari mulai kita mau daftar jadi UMKM, bikin UMKM tuh gimana, menggunakan teknologi gimana, itu semua ada kurikulumnya di Padi. Lengkap banget. Jadi sebenarnya kalau misalnya mau bener-bener ngikutin kelasnya satu persatu tuh ada semua di YouTube gitu. Ada di YouTube dan di websitenya Padi UMKM gitu. Gitu sih. Jadi tinggal search aja di YouTube atau di Google Padi UMKM tuh paling atas. Nah itu aksesnya gampang banget sih. Ilmu informasi itu abundant loh. Iya sekarang. Tinggal kalian agensinya mau belajar nggak sih? Benar. Dan mungkin keuntungannya kita tahu satu platform atau satu, katakanlah misalnya kayak aku sekarang tahu podcast Suara Berkelas gitu ya, kayak ya udah kalau udah dapet satu yang cocok, ikutin semuanya. Menurut aku itu bakalan ya nge-build up the knowledge gitu, karena udah bener nih YouTube-nya bagus, podcastnya bagus, hostnya ganteng gitu ya. Hostnya oke lah ya gitu. Nah itu diikutin terus, jadi karena kan berarti source-nya udah jelas, udah valid gitu. Nah sekarang kan teman-teman jadi tahu Padi nih ya udah Padi UMKM, teman-teman mau bisnis bisa ngikutin semuanya gitu ya. Nah harusnya sih aman aja gitu ya. Tadi karena mungkin terlalu banyak informasi, kadang kita juga benar. Menurutku tuh emang harus ada urgensinya kali ya kalau emang mau serius di UMKM. Menurut aku tuh ya kenapa enggak langsung ke Padi, UMKM aja belajar gitu. Gitu Kak. Aisyah, best advice untuk teman-teman yang nonton ini? Menurut aku sih ini sesuai moto hidup aku juga gitu ya. If there is a will, there is a way. Itu sih Kak. Jadi kayak kalau kamu punya mimpi, kalau kamu punya keinginan, tuh pasti ada jalan. Gak ada yang gak mungkin menurut aku. Jadi jangan takut buat bermimpi, buat jadi pebisnis atau buat jadi pengusaha global tuh jangan takut gitu ya. Selama kamu emang punya keinginan itu, pasti ada jalan gitu. Dan do your best, let God do the rest. Jadi kayak luar biasa. Gitu menurut aku kayak maksimal aja dulu, nanti akhirnya sisanya biar Tuhan aja yang bekerja. Gitu sih Kak. Do your best, let God do the rest. Yes. Thank you Aisyah. Sampai jumpa di pertemuan lainnya. Sampai jumpa teman-teman, sehat terus.